Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada materi video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang fitur sequence message. Nah, apa sih Mas Gilang yang namanya fitur sequence message? Sequence message itu artinya adalah pesan berseri. Oke, langsung saja saya akan contohkan bagaimana cara membuatnya, biar teman-teman paham apa itu fitur dan fungsi dari sequence message. Di sini kita bisa masuk ke dalam menu bot manager ya, dan kita akan coba buat dialog flow baru seperti ini. Nah, kita akan masuk ke Canvas Visual Flow Builder. Oke, sebagai contoh di sini saya akan buat bot baru, misalkan bernama sequence ya, SEQ ya. Oke, di sini triggernya adalah SEQ. Dan title-nya atau nama botnya di sini kita akan tuliskan adalah SIQ juga. Oke, kita akan klik OK. Lalu di sini adalah kita akan memberikan respon. Contohnya aku akan buat dialog flow interaktif ya. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Di sini saya akan menggunakan pesan berupa teks. Saya akan berikan balasan, halo Kak Gilang. Nah, seperti ini saja. Oke, karena ini adalah interaktif, jadi wajib memiliki yang namanya tombol. Oke, kita akan buat dulu tombolnya. Dan di sini saya akan pilih untuk membuat bot baru ya, new postback. Oke, di sini untuk untuk tombolnya saya akan tuliskan test sequence. Oke, seperti ini. Lalu kita akan klik OK saja. Nah, untuk sequence itu hanya ada di dalam tombol ya, teman-teman ya. Nah, di dalam tombol, jadi di sini akan ada subscribe to sequence. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan flow yang ada di sini, new sequence, atau bisa drag saja dari output selektornya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fitur dari message sequence. Di kolom pertama kita klik kiri 2 kali. Di sini kita akan tuliskan nama sequence-nya itu apa. Misalkan test sequence ya, seperti ini. Nah, di sini akan ada 2 buah opsi, starting time dan time zone. Maksudnya bagaimana? Jadi, untuk sequence artinya ketika seseorang masuk atau membuka percakapan dan dia klik sebuah tombol, nah ini kan diberikan balasan ya, harusnya diberikan balasan dulu. Kalau dia klik tombol, saya akan berikan balasan. Oke, nah seperti ini. Lalu di sini kita bisa memberikan pesan otomatis berseri ya, teman-teman ya. Berseri itu artinya, saya akan contohkan, saya akan klik salah satu item dari kartu sequence single. Nah, seperti ini. Di sini akan ada opsinya bahwa ada 24 jam dan juga daily. Nah, di sini ada pilihan jamnya ya. Nah, seperti ini. Jadi artinya ketika seseorang mengklik sebuah tombol dan dia mendapatkan balasan pesan, maka 5 menit kemudian dia akan mendapatkan pesan otomatis. Nah, sebagai contoh di sini saya akan berikan gambar. Nah, seperti itu teman-teman ya, fitur dari pesan berseri menggunakan message sequence. Lalu misalkan saya akan berikan lagi pesan keduanya. Di sini ada 5 menit, maka di sini kita bisa pilih misalkan 1 jam setelah dia klik tombol tadi ya. Nah, di sini untuk balasan keduanya saya akan balas menggunakan teks. Nah, seperti ini. Oke. Lalu balasan ketiganya, di sini kita akan follow up dalam waktu 24 jam. Kenapa? Karena seperti yang sudah sering saya jelaskan, bahwa Facebook itu memiliki aturan 24 jam Windows Messaging, di mana artinya ketika seseorang itu membuka percakapan, nah di sini kan dia memulai percakapan dengan trigger apa, misalkan ya sequence, kita akan berikan balasan, lalu kita akan berikan follow up. Nah, artinya kan orang itu mulai duluan, customer initiate,
Dan kita diizinkan selama 24 jam untuk berinteraksi tanpa dikenakan biaya. Oke, selama 24 jam. Jadi ini adalah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan WhatsApp official. Kita mendapatkan 1000 percakapan gratis setiap bulan. Nah, 1000 percakapan itu bukan 1000 chat ya teman-teman ya, tapi 1000 percakapan nanti gini. Ketika si A chat ke saya, nah lalu dia mendapatkan balasan ini di ujungnya. Ketika dia klik tombol, dia mendapatkan balasan ini. Lalu kita akan berikan follow up. Gimana kak? Jadi nggak? Beli nggak? Gitu. Nah, kita berikan lagi reminder. Halo kak, produknya sudah mulai habis loh. Silakan di order mumpung masih ada stoknya, seperti itu. Ya, di sini kita berikan follow up reminder lah. Ini pesan otomatis. Jadi kita nggak perlu broadcast, kita nggak perlu chat secara manual. Kita berikan reminder otomatis menggunakan sequence. Oke. Nah, kenapa saya gunakan 24 jam? Karena kita akan berikan ini tidak dikenakan biaya ya, karena kita memanfaatkan term dari 24 jam Windows Messaging. Oke. Akan tetapi teman-teman juga bisa membuat follow up harian atau daily ya. Nah, kita bisa klik kiri 2 kali pada card ketiga. Nah, jika teman-teman menggunakan fitur daily, saya jelaskan dulu 24 jam ya. Di sini untuk pilihan jamnya hingga 23 jam. Ini untuk batas aman ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi artinya ini keesokan harinya. Misalkan si customer A ini chat dengan saya itu jam 7 pagi. Maka jam 7 besoknya, kurang tepat ya, jam 6.59 berarti saya masih bisa kirim pesan ke si customer A ini. Ya, tidak dikenakan biaya. Oke. Tapi kan sudah lewat 1 hari ya. 1 hari masih kurang dari 24 jam gitu. Jadi batas amannya adalah 23 jam, seperti itu. Oke, di sini untuk follow up-nya saya akan gunakan teks. Nah, lalu berapa Mas Gilang batas minimal sequence? Terserah teman-teman ya, asal tidak namanya mengganggu si customer. Jadi jangan terlalu sering untuk kirimkan follow up dalam 1 hari ya. Karena kalau kita di follow up terus, kita juga akan risih ya. Seperti itu. Jadi batas amannya lah minimal itu 5 menit setelah dia klik tombol, ataupun reminder ya 1 jam, 2 jam ya. Kita sesuaikan ya, jangan terlalu sering. Karena terlalu sering pun nanti orang akan risih dan bisa mereport ya. Oke. Nah, jika ingin menggunakan atau menambahkan fitur sequence baru, kita tinggal drag saja icon outputnya seperti ini. Nah, ini akan membuat beberapa sequence baru. Oke. Tergantung teman-teman untuk pilihannya. Sekali lagi, di sini jangan terlalu sering untuk follow up dalam 24 jam. Lebih amannya 5 menit atau 1 jam atau 6 jam atau 12 jam. Jadi jangan terlalu dekat untuk kirimkan follow up sequence-nya. Oke, sebagai contoh seperti ini. Dan di sini misalkan saya ingin follow up untuk daily-nya. Nah, untuk mengirimkan sequence daily artinya ini kita dianggap ini kan sudah lewat dari 24 jam ya, katakanlah ya. Nah, karena ini sudah lewat 24 jam, maka ini masuk sebagai business initiate. Jadi artinya percakapan yang kita mulai duluan. Dan ini juga artinya kita akan dikenakan biaya. Oke, resikonya seperti itu. Saya sudah mengingatkan ya. Oke, karena ini adalah business initiate, jadi artinya percakapan yang dimulai oleh kita bisa dianggap ini juga sebagai broadcast. Oke. Untuk mengirimkan pesan di luar 24 jam, maka kita diwajibkan untuk menggunakan yang namanya message template. Jadi teman-teman buat dulu message template. Sebagai contoh, di sini kita bisa masuk ke dalam message template. Nah, sebagai contoh seperti ini message template untuk follow up dari situs WooCommerce seperti ini. Nah, di sini konfirmasi order misalkan ya. Saya akan cari di sini konfirmasi. Nah, seperti ini. Jadi kita wajib menggunakan message template. Oke. Lalu untuk harinya kita bisa pilih 1 hari setelah dia klik tombol
hingga 30 hari. Nah, seperti ini. Oke, saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, jika menggunakan daily message template artinya ini akan dianggap sebagai broadcast. Oke, kecuali keesokan harinya ketika dia sudah lewat 24 jam lalu dia chat lagi. Nah, ini akan dianggap masuk 24 jam. Tapi hati-hati ketika pemilihan di awal, kita nggak tahu apakah si customer itu akan chat lagi atau tidak keesokan harinya atau sudah lewat 24 jam. Itu nggak masalah. Tapi kalau di sini yang perlu teman-teman perhatikan, jika kita menggunakan daily, kita harus siap untuk menanggung biaya atau beban yang akan ditagihkan ke kita karena kita menggunakan message template business initiate. Oke, seperti ini. Nah, mengenai yang di sini kita bisa lihat ya, di sini kan day 1 ya. Nah, kapan dikirimkannya ini? Ya, hari pertama jam berapa? Nah, di sini kita bisa buat rule-nya. Nah, jadi pesan yang akan kita kirimkan itu dimulai kapan? Ya, misalkan jam pesannya itu saya akan kirimkan jam berapa ya? Jam 10 pagi lah. Ya. Jadi dimulai dari jam 10 pagi. Oke? Jadi tidak akan terkirim di bawah jam 10. Oke, jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu customer kita. Kita kirimkan pesan sesuai ketika orang-orang mereka ini kira-kira aktivitas santainya itu jam berapa gitu ya. Lalu di sini kita juga bisa tuliskan zona waktunya ya. Jadi zona waktunya adalah GMT plus 7 misalkan ya. Jakarta lah, saya bisa tuliskan Jakarta. Oke, tergantung dari zona waktunya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk daily message ini akan terkirim dimulai dari jam 10 pagi. Oke, karena ini waktunya hingga 24 jam. Oke, seperti itu. Dan kita jangan lupa untuk tuliskan nama campaign-nya. Misalkan follow up baju ya, follow up misalkan konfirmasi order ya, seperti itu. Konfirmasi order produk apa ya, kita bisa tuliskan sesuai nama campaign-nya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi misalkan ini contoh single campaign. Sebagai contoh, saya akan coba perlihatkan ke teman-teman. Misalkan di sini booking fee. Sebentar ya. Kita akan coba lihat. Bukan. Kita akan coba cek di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah custom dialog flow. Ya, dimana di sini saya gunakan sequence nggak ya? Nah, ini dia. Jadi di sini saya menawarkan akses free e-course ya. Nah, seperti ini akses free e-course. Jadi ketika orang itu tertarik, ya saya mau akses. Nah, lalu diberikan balasan teks. Nah, di sini kan orang kita nggak tahu ya apakah mereka langsung action untuk join atau membeli produk kita atau tidak. Maka di sini saya akan gunakan sequence gitu ya. Nah, di sini saya gunakan 30 menit. Gimana Kak? Udah daftar belum? Ini aksesnya. Nah, seperti itu. Atau 1 jam. Oke, ini special offer Kak gitu. Mau akses premiumnya enggak gitu ya. Lalu saya kirimkan 23 jam. Nah, contohnya seperti ini cara menggunakan sequence message. Jadi di setiap tombol kita bisa sisipkan. Dan nggak semua tombol saya gunakan ya, sesuai dengan goal yang kita inginkan. Ya, jadi tujuannya bukan hanya bisa balas chat, tapi kita mengarahkan chat. Oke, seperti itulah contoh dari penggunaan fitur message sequence. Oke, sampai berjumpa lagi di panduan video berikutnya bersama saya Gilang Gumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.